Ditahan imbang per 1, Persibo tetap lolos ke babak 28 besar. Minibus tabrak truk di Tol Ngawi, 2 tewas dan 6 luka-luka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JTV Bojonegoro. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali pakai informasi aktual Sketsa Bengawan hadir dengan serangkaian informasi dari Kabupaten Bojonegoro dan sekitarnya. Bersama saya Aisyah Tilawah, inilah Sketsa Bengawan untuk Anda. Pemirsa, kami awal informasi yang pertama. Persibo Bojonegoro mengakhiri putaran kedua Liga 3 Jawa Timur Grup N dengan hasil imbang. Laskar Angkling Darmo ditahan imbang per 1 Tuban 0-0 dalam laga yang digelar di Stadion Legend Haji Sudirman pada Minggu sore. Meski demikian, Persibo tetap dipastikan lolos ke babak 28 besar sebagai pemuncak klasemen. Persibo Bojonegoro kembali melakoni pertandingan putaran kedua Liga 3 Jawa Timur menghadapi Persatu Tuban. Pada laga terakhir di Grup N, Persibo ditahan imbang oleh Persatu Tuban. Bermain di Stadion Legend Haji Sudirman Bojonegoro pada Minggu sore, saat peluit babak pertama dibunyikan, kedua tim langsung menyerang. Persibo Bojonegoro yang bermain mengenakan jersey oranye hitam kebanggaan tampil menyerang di awal pertandingan. Sejumlah peluang didapatkan, namun tak ada satupun yang menghasilkan gol. Pertahanan Persatu Tuban yang dikawal oleh Kipdi Riza dan rekannya dengan kokoh menahan gempuran serangan para pemain Persibo dari segala sisi. Hingga babak pertama usai, tidak ada satupun gol yang tercipta. Skor sama kuat 0-0. Memasuki babak kedua, Persibo Bojonegoro yang mendominasi jalannya permainan dan penguasaan bola terus menggedor pertahanan Persatu Tuban. Namun, lagi-lagi sejumlah peluang yang didapatkan baik Diego Banowo, Roni Rosyadi, dan Munhar tak ada yang berbuah gol. Bahkan tensi permainan di babak kedua yang memanas membuat wasit Ahmad Ramadan harus mengeluarkan 6 kartu kuning. Hingga tambahan waktu 6 menit di penghujung babak kedua, tidak ada satupun gol yang tercipta. Pemain Persibo Imade Trisomanada mengungkapkan, hasil pertandingan kali ini tidak begitu memuaskan. Meski mendominasi jalannya laga dan menciptakan banyak peluang, tak ada satupun gol yang tercipta. Pertandingan sore ini, meskipun hasil yang kurang maksimal, kurang memuaskan, tapi kita bermain sangat berjuang. Mungkin kita dari teman-teman dan saya khususnya perlu ditingkatkan dengan mungkin finishingnya. Berapa banyak peluang tadi di depan gawang kita kurang maksimal. Mungkin setelah libur mungkin ada latih yang bisa bagaimana. Tapi pertandingannya cukup lumayan bagus, intensitas yang tinggi. Sementara itu, asisten pelatih Persibo Bojonegoro Agus Supriyanto mengungkapkan, pada pertandingan ini timnya menargetkan menang. Namun, Persatu Tuban tampil disiplin sehingga berhasil menggagalkan sejumlah peluang emas yang tercipta. Ia berharap pada babak 28 besar bisa memperbaiki kekurangan tim. Kita pengen dari awal target kita sapu bersih. Tapi memang jujur aja hari ini ada pertandingan yang paling sulit. Karena dengan mereka tanpa beban, dengan mereka juga sudah memastikan nggak lolos, tapi mereka sangat disiplin, kompak sekali di PDB. Itu yang sangat kita agak kesulitan. Yang mungkin ke depan juga ini bagian dari PR buat kita untuk menghadapi babak selanjutnya. Kalau ketemu dengan tim-tim tipikal seperti itu, apa yang kita berbuat paling seperti itu. Meskipun bermain seri, Persibo tetap dipastikan lolos ke babak 28 besar Liga 3 Jawa Timur setelah meraup 14 poin perolehan dan menjadi pemuncak klasemen Grup N. Sementara Persatu Tuban harus puas di posisi ketiga dengan raihan 5 poin. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Sementara itu pemirsa, Persela Lamongan harus takluk dari Persipa Pati pada laga terakhir Grup 3 Liga 2 Indonesia. Persela kalah dengan skor 1-3 dalam pertandingan yang dimainkan di Stadion Bumiwali, Kabupaten Tuban, Minggu sore.
Persipa Pati berhasil membalas kekalahannya pada Persela Lamongan pada laga terakhir Grup 3 Liga 2 Indonesia. Persipa Pati menang dengan skor 1-3 pada pertandingan yang digelar di Stadion Tuban Sport Center, Kabupaten Tuban, Minggu sore. Persipa berhasil unggul saat laga baru berjalan 2 menit. Imam Bagus Kurnia mencetak gol usai menerima umpan dari Imam Witoyo. Tendangan voli Imam Bagus gagal diantisipasi kiper Persela Hafidz Fauzan. Persela justru kembali kebobolan di menit ke-35. Imam Witoyo menjebol gawang Persela untuk kedua kalinya setelah menerima umpan terobosan Gustur Cahyoputro dengan skor 0-2. Persela berhasil memperkecil kedudukan melalui Herman Zumafo. Sundulan Zumafo yang menerima umpan Lee Yujun gagal diamankan Rizky Abirama. Skor 1-2 bertahan hingga akhir babak pertama. Persipa memperbesar keunggulan menit ke-58. Imam Witoyo kembali merobek gawang Persela setelah memanfaatkan bola muntah dengan skor akhir 1-3. Pelatih Persipa Pati, Nazal Mustafa mengaku sangat bersyukur anak asuhnya berhasil membalas kekalahan pada laga terakhir ini. Dirinya berharap kemenangan ini menjadi modal bagi para pemain Persipa Pati untuk menatap laga selanjutnya. Saya kurang setuju kalau Anda bilang ketidakfairan, ya, karena jujur saya belum lihat kejadiannya persis seperti apa. Yang paling utama mentalitas pemain pada saat itu, rasa tidak ingin kalah, rasa ingin memenangkan pertandingan setelah beberapa pertandingan kita gagal memenangkan pertandingan. Itu yang ada di emosional pemain pada saat itu. Jadi saya kira saya maklum, tetapi apabila itu benar menjadi kesalahan, saya juga dengan besar hati meminta maaf kalau itu memang benar-benar tidak foul. Sementara itu, pelatih Persela Lamongan Jajang Nurjaman mengungkapkan permintaan maafnya kepada para fans Persela Lamongan dan akan menjadikan kekalahan ini sebagai bahan evaluasi untuk menatap laga di 12 besar nanti. Terjadi kemasukan di menit awal sehingga itu semua merubah konsentrasi pemain dan secara taktikal jadi berubah juga karena kita kemasukan di menit awal. Kemudian kita juga setelah kita mau bangkit mengejar ketinggalan terjadi gol yang kurang respect dari lawan, ya, ketika bolanya harusnya fair play lah harusnya karena ada jeda, nggak berhenti semua pemain, dia masih laju sendirian menjadi ke gawang. Saya pikir sesuatu perbuatan fair play yang kurang baik dari seorang pemain asing, yang kurang pemain asing yang dimiliki oleh Persipa Pati. Tapi apapun itu, kami kalah 1-3 hari ini semua harus kami berbenah lagi untuk menatap laga di 12 besar nanti. Meskipun kalah, tak menggoyahkan posisi Persela di puncak klasemen akhir Grup 3 dengan 26 poin. Disusul oleh Delta sebagai runner-up dan Gresik United di posisi ketiga. Ketiga tim berhak lolos ke babak 12 besar yang dimulai digelar pada awal tahun 2024. Siki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Wawan Widiantoro tercatat sebagai pemain tertua di Liga Indonesia. Saat ini ia bermain untuk Inter Pemuda Kediri di Liga 3 Jawa Timur. Ex pemain Persik Kediri itu kini sudah berusia 46 tahun. Wawan yang lahir 20 Januari 1977 merupakan pemain paling tua di kompetisi resmi PSSI. Wawan Widiantoro tercatat jadi pemain tertua di Liga Indonesia. Pria kelahiran 20 Januari 1977 yang kini menginjak usia 46 tahun ini merupakan legenda Persik Kediri. Meski usianya terbilang senja untuk pesepak bola, Wawan Widiantoro masih mempunyai keinginan dan harapan bisa berkontribusi membantu sepak bola Kediri lebih maju. Salah satunya dilakukan dengan bergabung bersama tim sepak bola Inter Pemuda Kediri yang kini sedang berjuang di Liga 3 Jawa Timur. Pemain yang pernah ikut mengantarkan Persik Kediri juara Liga Indonesia 2 kali tersebut masih merasa mampu bermain di Liga 3.
Masuk di usianya kepala 4 untuk menjaga kondisi agar tetap prima, Wawan mengaku selain melatih SSB, dirinya juga masih aktif untuk ikut sepak bola tarkam. Ini seperti contoh anak-anak muda yang main bola sekarang, bagaimana caranya untuk menjaga kondisi, menjaga stamina, ya. Biar sebagai contoh gimana sepak bola, main sepak bola aman, awet, itulah. Kita biar terutama untuk anak-anak kecil ini, saya minta ayo main bola, jangan sampai bola sampai sekarang aja, karena usia masih mampu, walaupun kita sudah ke bawah 4, kita masih mampu. Jadi sebagai motivasi anak-anak muda. Sebagai mentor di lapangan, Mas. Ada tip-tip khusus nggak nih, Mas, untuk menjaga kondisi? Iya, menjaga kondisi. Menjaga kondisi, luar biasa, jaga pola makan, jaga istirahat, dan itu aja sebenarnya. Diketahui Wawan bukan satu-satunya pemain veteran di Inter Pemuda Kediri, sebab masih ada ex-kapten Persik Kediri Haryanto yang juga berseragam Inter Pemuda Kediri. Dua pemain kawakan itu sama-sama kembali merumput di Liga 3 Jawa Timur musim ini. Haryanto sendiri adalah pemain kelahiran Malang 26 Oktober 1977. Usia yang sama, 46 tahun, membuat Haryanto dan Wawan jadi dua pemain veteran di Liga Indonesia. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, minibus tabrak truk di Tol Ngawi, 2 orang tewas dan 6 lainnya luka-luka. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi. Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab, dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo,
mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih Anda masih bersama kami. Pemirsa, sebuah minibus menabrak truk di jalur tol Solo Ngawi. Akibat kecelakaan ini, 2 orang penumpang minibus tewas di lokasi kejadian. Sementara 6 orang lainnya mengalami luka-luka. Kecelakaan maut terjadi di ruas tol Solo Ngawi, kilometer 577, Desa Watu Alang, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi pada Senin pagi. Sebuah minibus bernopol M1398TC ringsek usai menabrak truk tronton. Petugas Jasa Marga dibantu polisi berupaya mengevakuasi jasad penumpang minibus yang terjepit kabin kendaraan. Proses evakuasi membutuhkan waktu yang cukup lama karena kondisi minibus ringsek dan penumpang sulit untuk dikeluarkan. Kecelakaan bermula saat minibus yang dikemudikan Daryanto, 40 tahun, warga Manding, Kabupaten Sumeneb, mengangkut 7 orang sekeluarga hendak liburan ke Yogyakarta. Sesampainya di kilometer 577 Ngawi, diduga pengemudi mengantuk sehingga minibus menabrak bagian belakang truk tronton yang melaju searah di depannya. Truk yang ditabrak dikemudikan oleh Yoyo Hasanuddin, 33 tahun, warga Selopuro, Kabupaten Blitar. Kerasnya benturan membuat bagian samping kiri minibus hancur. 2 korban tewas, Denok Winarti 47 tahun dan Sukarjo 71 tahun. Keduanya merupakan warga Batu Putih, Kabupaten Sumeneb. Kedua korban langsung dibawa ke kamar jenazah RSUD Suroto Ngawi. Sementara itu 6 orang lainnya yang mengalami luka dirawat di Rumah Sakit Widodo Ngawi. Posisinya tidur. Duduk di bangku bagian mana? Paling belakang. Terus tahu-tahu udah kecelakaan. Di dalam mobil ada berapa orang? 8. Terus yang paling depan kondisinya? Supirnya. Yang ini paling depan. Paling depan ini ya, dua-duanya ini ya. Ya. Meninggal ya? Ya. Ini dari mana mau kemana ini, Mas? Dari Sumeneb mau ke Jogja. Mau ke Jogja, dalam rangka apa? Liburan, mau ke rumah mbah. Mau ke rumah mbahnya. Tapi masih satu keluarga atau gimana? Mbah saya itu. Oh, dalam mobil itu masih dalam satu keluarga ya? Kasus kecelakaan ini kini ditangani oleh unit Gakum Satlantas Polres Ngawi. Kedua kendaraan yang terlibat kecelakaan diamankan ke pos polisi Satlantas Polres Ngawi untuk penyelidikan lebih lanjut. Ita Wahyu, JTV, Ngawi. Sementara itu pemirsa, sebanyak 435 anak di Bojonegoro melangsungkan pernikahan di bawah umur dengan meminta dispensasi kawin atau diska di kantor pengadilan agama setempat. Dari jumlah tersebut puluhan di antaranya terpaksa melangsungkan nikah karena dalam kondisi hamil. Angka pernikahan dini di Bojonegoro terbilang masih tinggi. Dari data di kantor pengadilan agama setempat menyebut selama bulan Januari hingga akhir bulan November tahun 2023 ini jumlah anak yang meminta dispensasi kawin atau diska alias pernikahan anak di bawah umur mencapai 435 kasus. Yang memprihatinkan, dari jumlah tersebut terdapat lebih dari 80 anak yang mengajukan diska karena kondisinya hamil alias sudah melakukan hubungan suami istri di luar nikah dengan rata-rata masih berusia 16 tahun. Panitera Pengadilan Agama Bojonegoro Solikin Jami mengatakan ada sejumlah faktor yang melatar belakangi terjadinya pernikahan dini, diantaranya kemiskinan dan tingkat pendidikan yang rendah. Karena rata-rata anak yang mengajukan diska hanya lulusan sekolah tingkat SMP bahkan SD, hanya sedikit yang lulusan SMA.
Selain itu, sebaran pemohon Diska juga berada di daerah atau kecamatan dengan tingkat kemiskinan tinggi. Pihak Pengadilan Agama sendiri mengabulkan dispensasi yang diajukan karena jika permohonan tersebut ditolak, faktor negatifnya lebih tinggi. Di sampai bulan November 2023 ini ada 435 perkara. Kalau dibandingkan dengan 3 tahun yang terakhir, memang datanya itu adalah menurun. Karena menurut data tahun 2021 itu ada 608, di 2022 itu ada 527. Namun demikian kalau kita bandingkan dengan kecamatan terdekat di Bojonegoro, Tuban, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Lamongan, kita masih sangat tinggi dibanding dengan 2 kabupaten yang ada di sekitarnya. Nah, inilah sebenarnya problem yang selalu harus dicermati, bahwa APBD Bojonegoro yang besar itu ternyata arah pembangunan sumber daya manusia itu adalah belum tepat. Sementara alasan hampir sama juga disampaikan sejumlah pemohon dispensasi nikah di Bojonegoro yang terpaksa menikahkan anak atau keluarga lantaran tidak ada pilihan dan demi menjaga nama baik keluarga. Anak yang melangsungkan pernikahan dini, usia pernikahan biasanya tidak lama. Sebagian mereka akan kembali mendatangi kantor Pengadilan Agama lagi untuk mengurus perceraian. Hal itu disebut bisa menimbulkan persoalan sosial lain, seperti memperparah tingkat kemiskinan. Edo Jodialdian, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, dalam upaya mencegah pelanggaran sekaligus memperlancar distribusi logistik, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Bojonegoro menggandeng para jurnalis, organisasi masyarakat dan mahasiswa untuk bersinergi mensosialisasikan pengawasan tahapan logistik pemilu tahun 2024. Diharapkan proses distribusi logistik pemilu bisa berjalan sukses, aman, dan lancar. Melalui rapat koordinasi yang berlangsung di ruang media center Bawaslu Bojonegoro Jalan Veteran, Bawaslu Kabupaten Bojonegoro mengajak kalangan jurnalis dari berbagai organisasi wartawan, mulai dari Aliansi Jurnalis Independen atau AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia IJTI, Persatuan Wartawan Indonesia PWI, dan Serikat Media Siber Indonesia SMSI yang ada di wilayah setempat. Bersama-sama untuk bersinergi serta bergandengan tangan mensosialisasikan pengawasan terhadap tahapan logistik pemilu 2024 agar berjalan aman, sukses, dan lancar. Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bojonegoro Muhammad Mukid menjelaskan bahwa dalam rangka mewujudkan pemilihan umum yang berkualitas, maka peran serta media dinilai amatlah penting, terutama pada saat proses pendistribusian logistik dari gudang penyimpanan hingga sampai ke tempat pemungutan suara. Bahkan tidak hanya sekedar pada ranah sosialisasi pengawasan saja, namun juga mampu mengawal serta berkontribusi nyata dalam memastikan proses distribusi logistik berjalan aman dan lancar. Selain itu, peran serta media yang dalam hal ini adalah kalangan jurnalis dapat menjadi pilar penting dalam penyelenggaraan pemilihan umum yang sukses tanpa adanya hal-hal negatif, provokatif maupun berita-berita hoaks yang kerap muncul di media sosial. Tidak hanya para jurnalis, pada tahap distribusi logistik ini Bawaslu Bojonegoro juga mengajak semua stakeholder, termasuk diantaranya tokoh dan organisasi masyarakat, organisasi pemuda dan mahasiswa, untuk sama-sama menjaga kondusivitas serta meminimalisir potensi pelanggaran baik di ranah media sosial maupun lingkungan sekitar selama tahapan pemilu berlangsung. Kegiatan hari ini adalah sosialisasi tentang dokumentasi dan publikasi terkait dengan logistik pemilu 2024. Ini pesertanya siapa aja nih Pak diundang? Pesertanya yang pertama dari teman-teman Panwascam Divisi HPPHM, kemudian ada Ormas, ada dari Ansor, kemudian ada pemuda Muhammadiyah dan Fatayat Muslimat, serta diikuti juga beberapa media dan teman-teman Omed yang diwakili dari TNI, TNI, IMM dan GMI.
Diketahui saat ini tahapan pemilu serentak tahun 2024 sudah memasuki tahap persiapan distribusi logistik serta masa kampanye, di mana untuk tahap ini akan berlangsung hingga 1 hari menjelang hari pemungutan suara 14 Februari 2024 mendatang. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Melihat aktivitas warga pinggiran hutan Bojonegoro berburu ulat jati, akan kami hadirkan informasinya sesaat lagi. Kami segera kembali. Apa isinya? Penyakit tidak menular atau biasa juga disebut sebagai penyakit degeneratif. Penyakit tidak menular menjadi salah satu masalah kesehatan masyarakat karena tingkat kesakitan, kecacatan, dan kematian yang tinggi. Jenis penyakit ini berkembang secara perlahan dan terjadi dalam jangka waktu yang panjang. Penyakit degeneratif merupakan jenis penyakit yang muncul akibat perubahan fungsi sel-sel pada tubuh yang mempengaruhi fungsi organ. Penyakit degeneratif juga dapat muncul akibat perubahan usia. Penyakit tidak menular menimbulkan angka kematian yang tinggi tiap tahunnya dan dapat menjangkiti individu di berbagai usia maupun negara di seluruh dunia. Adapun yang termasuk ke dalam penyakit tidak menular antara lain penyakit kardiovaskular yang berkaitan dengan naiknya tekanan darah, gula darah, lipid darah, dan obesitas. Berbagai jenis kanker seperti kanker hati, kanker paru-paru, kanker serviks, kanker payudara, dan jenis kanker lainnya. Penyakit pernafasan kronis meliputi asma, hipertensi pada paru-paru, dan berbagai penyakit pernafasan lainnya. Diabetes tipe 1 dan tipe 2, serta jenis penyakit tidak menular lainnya yang kerap ditemukan di sekitar kita, seperti Alzheimer, artritis, epilepsi, hemofilia, dan berbagai penyakit tidak menular lainnya. Beberapa faktor risiko yang dapat memicu penyakit tidak menular seperti kebiasaan merokok, konsumsi alkohol, obesitas karena pola hidup tidak sehat seperti kurangnya aktivitas fisik dan pola makan sembarangan. Cara mencegah penyakit tidak menular dengan cerdik. C. Cek kesehatan secara berkala. Dengan mengecek kesehatan secara berkala dan mengubah gaya hidup sehat serta memahami konsep, penyebab dan cara pencegahannya, kita dapat mengenali sekaligus menghindari jenis penyakit tidak menular. E. Enyahkan asap rokok. Hindari kebiasaan merokok dan minum alkohol berlebih. Dengan menghindari kebiasaan tersebut, tubuh akan terbebas dari resiko munculnya penyakit tidak menular. R. Rajin aktivitas fisik. Rutin melakukan aktivitas fisik dengan melakukan aktivitas fisik yang ringan seperti menyapu, mengepel, mencuci, minimal 30 menit per hari dapat membakar lemak. D. Diet seimbang. Membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak berlebih. Konsumsi gula 4 sendok makan per hari, konsumsi garam 1 sendok teh per hari, dan konsumsi lemak atau minyak goreng maksimal 5 potong gorengan per hari. Rajin mengkonsumsi buah dan sayur. Melengkapi konsumsi harian dengan buah dan sayur mampu mencegah resiko terjangkit PTM. K. Kelola stres. Pentingnya mengelola stres kita supaya tidak jatuh pada kondisi jiwa yang bermasalah atau ODGJ. Caranya dengan mengelola stres tergantung kesenangan masing-masing. Bisa dengan berzikir, membaca Al-Quran, bernyanyi, berwisata, dan lain-lain. Ayo, mulailah menyayangi diri sendiri dengan menjalankan perilaku hidup bersih dan sehat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Bojonegoro. Terima kasih pemirsa, Anda masih di Sketsa Bengawan. Warga pinggiran hutan di selatan Kabupaten Bojonegoro memiliki tradisi berburu ulat jati di saat memasuki musim penghujan. Kepompong dan ulat jati ini tidak hanya untuk dikonsumsi sendiri, melainkan juga untuk dijual. Dan berikut liputannya untuk Anda. Pemandangan seperti ini dapat Anda jumpai di seluruh hutan wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro.
Hampir setiap hari, dari pagi hingga sore hari, puluhan warga beramai-ramai masuk ke hutan untuk mencari kepompong ulat jati atau biasa disebut dengan entung. Berbekal toples atau tas kresek, mereka memulai perburuan ulat jati atau entung yang dapat ditemukan dengan mudah di antara tumpukan daun jati yang sudah mengering dan membusuk. Seperti yang dilakukan oleh warga desa Buntalan, Jumirah. Dia mengaku datang bersama anak dan tetangganya ke hutan Ngabukan, BKPH Tretes, KPH Bojonegoro, Turut Desa Buntalan, Kecamatan Temayang, sengaja untuk mencari ulat jati atau entung untuk dijual. Jumirah menjual entung jati dengan harga Rp70.000 per kilogram atau Rp10.000 per cangkir. Sementara mulai pagi hingga sore hari, ia dapat menjual hingga 15 cangkir per harinya. Ini untuk dijual atau dikonsumsi sendiri, Bu? Untuk dijual. Kalau dijual berapa ini, Bu? 1 kilo 75.000. Itu mentah ya? Nggih. Ini carinya susah nggak, Bu? Ini? Ya susah ya gampang, namanya cari entung, kepompong ya beginilah. Peminatnya juga banyak, Bu ya? Banyak. Ini memang kalau sudah musim semi banyak ya, Bu ya? Banyak. Lain halnya dengan Yayu, dirinya berangkat dengan keluarganya datang ke hutan ini untuk mencari entung untuk dikonsumsi sendiri. Entung yang didapatkan biasa dimasak tumis dengan dicampur daun kedondong. Menurutnya, entung yang ia masak memiliki cita rasa khas yang gurih dan lezat. Mboten dijual toh. Sekak juga toh. Dimasak sendiri berarti, Bu? Dimasak apa ini, Bu, biasanya, Bu? Niku lho disangkani godhong-godhong, disanteni, yen remen di sayur, Bu ya. Nggih, yen mboten remen nggih digoreng ngoten. Rasanya gimana ini, Bu? Nggih, catasnya doyan. Gurih ngoten. Nggih to. Jenengan mboten ate. Tapi enggak gatal-gatal enggak, Bu ya? Ya, lah yen tawar nggih mboten ya, lah yen mboten tawar niku biduren emblak-emblakan ngoten. Berburu entung di hutan jati seperti ini sudah menjadi tradisi warga pinggiran hutan wilayah selatan Kabupaten Bojonegoro saat musim penghujan tiba. Perburuan akan berakhir seiring hilangnya ulat atau entung yang sudah berubah menjadi kupu-kupu. Samsul Alim, JTV, Bojonegoro. Pemirsa, bagi Anda pecinta makanan hasil laut, belum lengkap rasanya jika belum mampir ke warung Nyifood yang ada di Kabupaten Tuban. Dengan menu andalan cumi kerang udang saus tiram, tempat ini ramai dikunjungi pelanggan dari berbagai daerah. Penasaran seperti apa kelezatannya? Berikut liputannya untuk Anda. Anda penggemar makanan hasil laut? Belum lengkap rasanya jika belum mampir dan mencicipi masakan warung Nyifood yang ada di Desa Wotsogo, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Warung yang ada di tepi jalur alternatif Jawa Timur, Jawa Tengah ini menyediakan berbagai olahan makanan hasil laut. Di antaranya kerang, udang, cumi-cumi, rajungan, serta berbagai jenis ikan laut lainnya. Namun yang paling ngehits di warung ini adalah menu cumi kerang udang saus tiram. Proses memasaknya cukup simpel. Cumi kerang udang segar yang telah dibersihkan ditumis bersama bumbu lengkap, saus tiram, bawang bombay, margarin, serta potongan jagung manis. Setelah itu bumbu bersama seafood diaduk-aduk hingga matang dan bumbunya meresap. Paket keroyokan cumi kerang udang ini dibanderol mulai Rp35.000 untuk porsi 2 orang hingga Rp100.000 untuk porsi 6 orang. Rasanya yang lezat dan harganya yang terjangkau serta bahannya yang masih fresh membuat tempat ini menjadi jujukan para pecinta seafood. Mutohar, salah satu pecinta seafood, mengaku suka dengan menu cumi kerang udang saus tiram di tempat ini meski baru pertama kali datang. Selain rasanya yang khas, ia mengaku juga bisa memesan menu keroyokan yang bisa disantap bersama-sama dengan teman-temannya. Saus tiram, khasnya di sini yang baru. Rasanya gimana sih, Mas? Dari rasanya itu enak. Jadi rasanya tidak, mungkin cocok untuk anak-anak juga ya, karena tidak terlalu pedas, bisa request juga rasanya.
Ini baru pertama kali kesini atau bagaimana Mas? Baru pertama, ini soalnya warung ini juga baru yang ada di Jatirogo. Kenapa kok ingin mencoba di sini? Karena saya suka makanan yang seafood. Jadi ketika ada warung-warung baru yang seafood itu, ya otomatis saya untuk uji coba. Kalau enak ini akan menjadi langganan. Balik lagi kalau pas lewat. Terus setelah mencoba tadi rasanya gimana? Ini enak. Jadi recommended lah untuk yang mungkin lewat di Jatirogo, yang mau ke Rembang itu lewat Jatirogo bisa coba di warung enak. Di tempat ini juga disediakan menu olahan laut lainnya seperti ikan laut bakar seperti kakap, kerapu, baronang hingga kepiting dan rajungan. Anda juga bisa memilih bumbu sesuai dengan selera. Di antaranya bumbu saus padang, saus tiram, lada hitam, asam manis hingga bumbu kari. Harga yang ditawarkan pun cukup terjangkau, mulai 12 ribuan untuk kerang-kerangan, 15 ribuan untuk ikan laut, 18 ribuan untuk cumi dan udang, serta 50 ribuan untuk kepiting dan rajungan. Di sini yang kita jual spesialis makanan seafood, udang, cumi, kepiting, rajungan, dan juga ikan bakar. Untuk harganya mulai berapa? Harganya kita ada mulai dari 12 ribuan untuk kerang-kerangan, kemudian ada juga ikan dari mulai 15.000 sampai 35. Kemudian kepiting juga tergantung size, kemudian rajungan juga kerang-kerangan yang berat. Untuk yang paling hit apa sih Mas? Yang paling disukai pelanggan di sini untuk saat ini? Kalau menu makanan laut itu bahannya sih rata-rata suka ya, terutama kerang-kerangan, cumi dan udang. Cuma untuk sausnya itu paling suka dengan saus jenis saus padang. Pada hari biasa, warung ini mampu menjual hingga 80 porsi, sementara pada hari libur laku hingga 120 porsi. Tak hanya dari lokal Tuban, para pelanggan juga datang dari Bojonegoro serta Blora dan Rembang, Jawa Tengah. Bagaimana? Anda tertarik untuk mencicipinya? Ziki Muhammad, Husni Mubarak, JTV, Tuban. Pemirsa, berakhir sudah kebersamaan kita dalam sketsa Bengawan edisi kali ini. Jangan lupa follow akun sosial media kami sebagai berikut. Akhirnya mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam JTV Bojonegoro.